menjadi pembeda antar generasi. Jadi kalau kita seringkali mendengar ada NU lama dan NU baru kalau di PKB ya, ini sahabat-sahabat ini merupakan pembeda antara kiai-kiai yang cara lama dan kiai-kiai milenial, dari postur usia sampai pada media-media dakwah itu kita sudah maju. Kita dengan beberapa parameter Jalur Ansor ini maju. Lebih khusus pada media-media tempat kita berdakwah. Ini luar biasa, sekali lagi kami apresiasi. Sahabat-sahabat yang kami banggakan, yang kami hormati, sebenarnya begini, kita itu ini masing-masing wakil ketua bidang di susunan pengurus Ansor, baik itu di PAC maupun di ranting, itu tahu betul tupoksinya dan bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab menyelenggarakannya, melaksanakannya. Ada keorganisasian ini tidak berpangku tangan pada ketua tapi menjalankan, kemudian kebanseraan menjalankan kebanseraan, dan seterusnya. Perekonomian, kaderisasi, Jalur Ansor, bidang dakwah dan agama. Ini untuk berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, alhamdulillah sahabat-sahabat, kita patut bersyukur bahwa kondisi Ansor di Rembang ini sudah sekian persen kondusif, tertata rapi, sehingga masing-masing bidang ini jalan. Dengan pasti juga di PAC, terutama paling tidak di PAC itu juga sudah mulai merasakan dan menyadari manfaat dari pola yang kita terapkan. Ada Bang Serang, ada di Jalur Ansor ini memang kita kasih tugas masing-masing, kemudian kita kasih koordinasinya juga, koordinasi masing-masing secara struktural dan secara vertikal juga. RA, PC, PAC, ini ada Kiai Masrur juga, Kiai Toyib juga begitu. Ini kita mulai merasakan manfaat. Kami hanya mengingatkan saja tentang ini. Jadi kalau ibarat kita ini satu lantai isinya pengurus semua, zaman dulu ini lesehan begini, semua kegiatan, semua yang memikirkan berpangku pada ketuanya. Ketua PAC ono rapat Banser sing ketua PAC, ono rapat kaderisasi sing ketua PAC, ya kan? Sekarang kan enggak. Sekarang kita orang gelem aku gawe acara undang ke Jalur Ansor. Aku diundang. Gitu. Nah, tapi begini, saya mengingatkan sahabat, ini adalah upaya kita untuk memberi sekat partisi. Kalau dulu kita RSM seperti ini, nggak jelas kerjanya bagaimana, pembagiannya bagaimana. Maka kita partisi. Ketua RA punya kantor sendiri, kebanseraan kantor sendiri, perekonomian kantor sendiri, kaderisasi OK punya kantor sendiri. Kita sekat sehingga di dalam kantor kecil-kecil itu terjadi diskusi antara ketua dan wakilnya, ketua dan sekretarisnya. Kemudian diskusi kita hanya membahas bidangnya sendiri itu dan berkoordinasi ke bawah.
Nah, ini mumpung belum terjadi sahabat-sahabat, saya mengingatkan partisi itu jangan sampai bikin temboknya sampai full tekan Ethernet, sehingga orang kenal sebelah. Jadi bikin partisi ya segini aja. Kalau di kantor-kantor luar negeri itu los gitu, tapi kemudian ada kotak-kotak sekat-sekat tapi cuma segini. Kalau orang duduk nggak kelihatan, tapi kalau berdiri sama sebelah. Diskusi ringan kecil-kecil di RA, beban serang berhubung di sini ya. Itu yang kita inginkan. Sehingga nanti ada tanggapan, kerjasama baik, terus ngaji banser baik, pesertanya tak tekakno Saktorion, sampai semisi gitu. Tanya ini belum kejadian, saya hanya ingin mengingatkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini apa namanya? Saya tekankan betul, dan tadi sudah dibuka oleh sahabat Yaya Bonus dari Kaliori tentang harapan di Indonesia. Nah, saya jadi bertanya-tanya, saya jadi khawatir, jangan-jangan sahabat-sahabat sendiri pun ini lupa. Sahabat sendiri ini jangan-jangan lupa. Ya, sahabat-sahabat ini ya calon-calon kiai nanti. Jalur Ansor ini, sahabat-sahabat semua ini ya calon-calon kiai sendiri. Ini ikhtiar organisasi untuk menyiapkan generasi masa depan para kiai untuk menggantikan kiai yang ada sekarang. Nah, kalau kemudian ada perintah dari para kiai untuk siapkan kader yang menggantikan saya, ini kan beliau enggak niat baik, dan ini harus kita tangkap sebagai sebuah support yang harus kita tata. Ini ya kita diri kita ini. Jangan-jangan perintah seperti itu kemudian kita sikapi dengan golek kader kiai sing iso disiapkan dadi kiai lho. Lho ya jenengan ini yang harus mempersiapkan diri untuk jadi kiai, menggantikan kiai sekarang. Apa gunanya di gawe nanti jalur Ansor kalau tidak kalau tidak sebagai media untuk melatih diri riayah ke mujtama, untuk ngopeni umat, ngopeni masyarakat. Jadi ini saya tekankan betul ya, saya sampaikan tadi, jenengan ini dilatih, dibentuk, direko-reko piye carane dadi kiai. Piye carane dadi kiai ini betul. Piye carane sahabat-sahabat ini menjadi kiai. Dengan ini kiai-kiai muda yang diharapkan nanti akan menjadi kiai betul. Kiai ini apa sebenarnya? Mungkin ya baru latihan sedikit. Latihan sedikit. Apa meneh sing putrane kiai bahaya ora latihan sedikit. Bahaya. Kudu dan dilatih untuk segera menjadi kiai dan orang enak menjadi. Kadang itu enak. Itu ya sahabat-sahabat. Itu. Jadi, nah tugas kita sebagai pimpinan di Jalur Ansor ya memanage gimana caranya muncul dari Jalur Ansor ini kiai-kiai sing
punya mental, terbangun mentalnya untuk kemudian nyekel mic. Karena begini sahabat, salah satu kekayaan Islam Nusantara itu adalah kiai. Yang membedakan kiai itu kan ulama ya. Ulama itu jamaknya alim. Bener? Alim ya? Alimun ulama. Alimun itu wong sing duwe ilmu. Ulama itu ilmuwan. Jadi kalau ada ilmuwan ahli biologi, ya namanya ulama biologi. Kalau ilmuwan ahli matematika ya ulama ulama. Nah, kalau yang disebut ulama di Indonesia itu sebenarnya di Arab itu bukan ulama, karena ulama itu ya ilmuwan. Yang disebut ulama di Indonesia itu di Arab disebut rijaluddin, tokoh agama. Tokoh agama di sana itu rijaluddin itu tidak pernah ada yang begitu terkenal. Mergo rijaluddin yo imam masjid, terus yang ngaji itu dong kerjaannya itu aja. Kalau yang ulama itu fokusnya pada, biasanya mereka itu adanya tidak di masjid, tapi adanya di kampus-kampus, di pusat-pusat keilmuan. Mereka fokus apa? Menghambakan dirinya, mentasarufkan dirinya kepada ilmu, mengkhidmahkan dirinya pada ilmu pengetahuan. Jadi kitabnya wakil, karangannya wakil, ulama-ulama sana itu. Tapi kalau tonggolnya gak kenal. Wong sobone ning kampus, sobone ning perpustakaan, sobone ning pusat-pusat kajian. Gak ada yang kenal. Jadi tidak ada riayatul mujtama itu dalam diri ulama di luar negeri. Nah, kekayaan kita di Nusantara itu ya kiai ulama. Karena selain punya ilmu agama juga punya tanggung jawab riayatul mujtama, noto masyarakat. Ini sahabat, jenengan ini yang akan menggantikan